komik cabul tapi betul. Gimana ya? Sulit dijelaskan lah. Halo lovers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas komik ini, Aku no Hana. Subjudulnya atau terjemahannya itu adalah Kembang Jahanam. Ini komik dewasa terbitan Level Komik ya? Iya, Level Komik. Dan satu hal yang bisa gue gambarkan. Ya, itu dia. Hanya bisa terpana, bengong, diam, tidak bisa berkata-kata untuk komik ini, jilid satunya. Komik ini berkisah tentang seorang karakter utama yang bernama Saiki, kalau nggak salah. Gue sampai lupa dengan nama karakternya. Saking absurdnya ceritanya, gue malah ingat ceritanya dibanding karakternya. Yang pasti cerita tentang seorang karakter yang cabul, di mana dia diam-diam mencuri pakaian anak cewek di kelasnya. Jadi ini anak sekolahan SMP gitu loh. Dan pakaian anak cewek yang kayak ketika olahraga ganti pakaian dan sebagainya diambilnya, dicolong, dibawa pulang gitu. Si karakter cabul satu ini. Tapi bener, dia lagi masa puber, lagi sange-sangenya. Gimana gue menjelaskannya? Ya kurang lebih gitulah. Dan akhirnya tindakannya ketika menyolong pakaian cewek lain itu dipergoki cewek lain lagi. Ada satu karakter cewek yang ada di cover ini mempergoki Saiki, ngambil, dan akhirnya si karakter ini mengancam Saiki dia harus nurut untuk melakukan segala hal yang diperintah, kalau enggak bakal dibongkar hasilnya gitu loh. Itu kurang lebih plotnya. Dan ya, review gue satu kata untuk komik ini, cabul tapi betul gitu loh. Cabul karena anjing ini karakter anak SMP emang kayaknya kepikiran ngelakuin hal gitu ya. Memang sih lagi puber, lagi sange-sange, pengen penasaran tentang perempuan, pacaran, cinta dan sebagainya. Cuman sampai segitunya kan nyolong pakaian cewek gitu. Kayaknya enggak sampai segitu deh. Dan lingkungan gue dulu enggak segitunya juga deh. Ya walaupun ada beberapa kejadian tentang anak cowok-cowoknya saling pamer titit gitu. Gue juga bingung itu. Dulu tuh kenapa? Coba, kayaknya tolol dah. Cuman ya gitulah. Tapi betul gitu loh. Ada aja kejadian absurd. Emang masa-masanya lagi puber. Dan kelakuan bocah-bocah pada aneh aja, akhirnya tolol gitu. Ya itu yang bisa gue gambarkan tentang komik ini. Dan mungkin secara karakter unik ya. Karakternya ini penakut, parno, tapi berani. Gimana jelasin? Penakut, parno, tapi berani. Maksudnya dia berani melakukan tindakan absurd, tapi dia penakut ketika berhadapan dengan banyak orang gitu. Ya, itu yang bisa gue gambarkan. Sementara ceritanya sendiri ya absurd aja gitu, anak sekolah. Akhirnya pada diskusi-diskusi, isu-isu, gosip-gosip tentang ada pakaian cewek di kelas hilang, orang-orang saling tuduh mencurigai A, B, C, D. Ngobrolin, mesum, cabul, ada yang duga ini ulah om-om, bapak-bapak, ada ulah yang teman sekolah, ada yang menduga ini teman sekelas atau teman kelas samping, kelas lain, atau yang ada di sekolah, atau orang-orang luar gitu, om-om yang menyelinap ke sekolah. Jadi kayak mengarah ke misteri, thriller, psikologi gitu lah. Jadi nebak-nebakan. Sementara teman-temannya nebak-nebakan, Saiki dan si karakter cewek yang ini itu udah mulai aneh juga. Si karakter cewek ini minta aneh-aneh ke Saiki, mulai dari megang-megang,
bukan megang-megang Saiki ya, tapi dia minta Saiki megang-megang dia, raba-raba, megang-megang, jadi aneh. Jadi kayak aneh lah. Tapi realistis, mungkin ada kejadian. Mungkin beberapa pernah dengar berita di Jepang tentang anak sekolahan, atau kalau di film-film itu pasti dilebih-lebihkan kan. Cuman kadang ada aja muncul di berita kasus-kasus di anak sekolahan Jepang tentang kayaknya anak di sana lumayan ekstrim juga tentang bullynya. Dan salah satunya yang kayak gini nih, memanfaatkan kondisi untuk ngebully temennya atau ngejain temennya gitulah. Gitu, itu yang bisa gue gambar dengan komik ini. Dan untuk baca ini harus butuh kebijaksanaan ya. Jangan bocil yang baca ini. Contoh yang buruk ini Saiki parah. Dan gue gak tahu sih bakal lanjut atau enggak. Permulaannya juga kayak gini nih. Tapi gue baca review di Goodreads, katanya endingnya itu bagus loh. Dan salah satu series bagus, misteri, psikologi, thriller gitu, yang bagus. Nah, gue penasaran, cuman mood gue nggak cocok untuk baca komik-komik genre-genre kayak gini. Ya, gitulah yang bisa gue sampaikan. Dan untuk gambarnya sendiri lumayan bagus lah. Gue suka. Walaupun bukan ada hal yang unik ya, gambar pada umumnya detail, cuma rata-rata kayak gitu, kayak cara ekspresif karakternya dan sebagainya itu ya biasa ya, mangaka lain juga ngelakuin hal yang sama, jadi nggak ada yang unik gitu. Nggak kayak misalnya komik A, gaya rambut, lekukan tubuh, mimik wajah dan sebagainya ada yang beda, atau postur tubuhnya yang agak aneh, misalnya kakinya panjang dan sebagainya. Ya, ini gue gak bisa. Ini profesional aja rata-rata ya, umum gitu loh, basic yang pas gitu, standar gitu, yang menjadi standar gitu yang gue bisa bilang. Nah, gue ya. Dan mangakanya juga menjelaskan kalau semua kejadian ini digambar berdasarkan lokasi-lokasi di tempat nyata, mulai dari sekolahnya, perpusnya, rumah dan sebagainya digambarkan dari sebuah tempat yang ada di kejadian nyata di Jepang gitu. Tempatnya ya, bukan bocah bandelnya. Tapi penulisnya juga ngaku kalau dia pernah kepikiran kayak gitu, pengen ngintip cewek di toilet atau lagi mandi kayak gitu-gitu, hal-hal mesum pada masa mudanya yang lagi sange-sange, yang puber-puber, yang dia cerita kayak gitu. Dan kayaknya wajar kan ya, gitulah yang bisa gue gambarkan tuh komik ini dan opini gue. Dan sampai ketemu di review berikutnya, bye.